الله وبركاته. المكرم الشيخ الفاضل شيخنا ووالدنا الأستاذ الدكتور كي الحاج أغوث حسن بصري LCMAG، وكذلك الأساتذة الفضلاء رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha kemudian dilanjutkan dengan khutbah, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa informasi berikut. Yang pertama, alhamdulillah bifadlillah wa bikaramatihi, pada tahun ini Masjid Jami' Al-Um alhamdulillah tetap bisa pertama menyelenggarakan salat Idul Adha walaupun masih terbatas untuk kalangan kita tersendiri atau keluarga besar dari Yayasan Bina Al-Mujtama', di mana pada saat ini sebagian besar juga di Kelurahan Merjosari masih bisa melaksanakan tetapi terbatas. Yang berikutnya, alhamdulillah pada tahun ini Masjid Jami' Al-Um ya di bawah Yayasan Bina Al-Mujtama' masih mendapatkan banyak nikmat, diantaranya adalah pemerolehan hewan kurban pada tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan 2021 ini, yaitu dengan keterangan satu domba berjumlah 17 ekor, bukan orang ya, ekor, kemudian kambing berjumlah 45 ekor, sapi 2 ekor. Berikut ya, alhamdulillah ini masih terbilang banyak ya, jadi tenaganya nanti insya Allah akan terserap ini semuanya, ini bagian daripada tim Id. Berikutnya, untuk mengingatkan kembali sebagaimana salat Id biasanya, yaitu diawali dengan takbiratul ihram, dilanjutkan dengan takbir tambahan sebanyak 7 kali ya, kemudian salat seperti biasanya, setelah berdiri lagi ditambah dengan setelah takbir bangkit dengan 5 takbir tambahan, kemudian baca surat dan seterusnya. Yang akan menjadi khatib sekaligus imam pada pagi hari ini adalah beliau Al-Fadil Al-Ustaz Yat At-Tamimi STHI dengan tema Muslim Menyikapi Pandemi. Kemudian berikutnya ada beberapa hal yang akan ditambahkan langsung dari Syekh Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Aghoz Hasan Basori. Kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, keluarga besar YBM, Yayasan Bina Al-Mujtama' yang kami cintai, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Di antaranya adalah siha wal afiyah wa al-iman wal aman, dan salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, menambahkan dari apa yang disampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Idul Adha ini adalah bagian daripada syiar Allah yang agung, yang memiliki banyak makna. Makna yang pertama tentu adalah untuk tauhidullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengesakannya dengan segala penghambaan kita. Itu adalah makna la ilaha illallah. Kedua adalah untuk mewujudkan Muhammad Rasulullah yang selalu kita baca dalam sholat, termasuk sholat Idul Adha, dan yang selalu dikumandangkan melalui azan. Maka konsekuensinya adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenarkan beritanya serta mengikuti sunnahnya. Yang ketiga adalah makna Idul Adha adalah untuk terwujudnya at-tawasul bainal muslimin wa tazawur wa ta'atuf wa ta'awun, untuk menyambung antara muslim satu dengan yang lain
untuk saling mengenal, untuk saling bekerja sama, untuk menghilangkan al-hasad wal ahqad wad daghain wa ghairi dzalik min amratil qulub, dan untuk mensucikan hati daripadanya. Oleh karena itulah Idul Adha, karena terikat dengan sejarah agung kita, sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, wa fadainahu bidzibhin azim, ya sejak itu kemudian terus ada korban. Maka alhamdulillah dengan izin Allah pada Idul Adha kali ini sangat istimewa bagi kita. Kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu asalnya dari Palestina, maka alhamdulillah dengan izin Allah kita pun untuk Idul Kurban kali ini bisa tawasul dengan muslimin yang di sana, sehingga kita bisa mengirimkan hewan kurban. Nah, pada kali ini hewan kurban selain diterima penerimaan yang disebutkan angkanya untuk internal kita, ada juga hewan kurban yang kita kirim ke salah satu masjid di Surabaya karena meminta, soalnya kekurangan kurban di Surabaya. Itu ada 2 kambing yang kita kirim. Kemudian di luar negeri ada berapa ya? Di luar negeri di Gaza kita ngirim 16 kambing, di antaranya atas nama Bapak Saiful Bahri, kemudian Ananda Ustazah Ina Iza Mukmina sama Ustazah Iva Karimah. Kemudian di Yaman kita kirim 7 kambing atas nama istri ya, Bunyai, kemudian Hamzah, Aisyah, Ahla, itu ada di Yaman kambingnya. Kemudian ngirim seekor sapi ke Rohingya, atas nama sedekah, atas nama orang tua kami, Bapak Komari, Bu Nur Fatona, Nyai Tuhaya, Nyai Abdul Qadir, Nyai Sri dan seterusnya. Itu sebenarnya asalnya sedekah atas mereka, tapi diwujudkan oleh mereka dalam bentuk sapi karena mereka nggak punya hewan kurban. Itu di Jamiah ya. Kemudian selain itu kita mengirim cukup besar santunan ke Nablus, Palestina Barat, dalam berupa air minum, karena mereka langka air minum, mahal air minum. Kita kasih air minum dan santunan bagi du'afa masakin. Ini tentu saja menambah kegembiraan kita di tengah-tengah pandemi yang luar biasa dan angka kematian yang juga masih tinggi ya, serta jenazah-jenazah yang masih nunggu giliran untuk disiapkan, dimakamkan. Tetapi namanya hidup, inilah apapun kita hadapi, yang baik kita lakukan, yang buruk ya kita hadapi dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal soleh kita di hari ini, di 10 hari awal Dzulhijjah dan seterusnya sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian, kekurangan dan dosa kita semoga diampuni oleh Allah, dan wabah diangkat dari kita, amin. Nah, semoga nanti juga Al-Khatib Al-Fadil Ustadz Ziyad At-Tamimi bisa menyelipkan doa untuk Raf'ul Bala di khutbahnya nanti. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran atas tambahannya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Berikutnya silakan dirapatkan dan diluruskan softnya. Kita insyaallah memulai salat kepada Ustaz Ziyad. Kami sawu sufufakum, sallu salatal muwaddi'. Marilah kita salat seolah-olah ini adalah salat terakhir kita. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا عليهم من السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط
نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتعالي في عزه ومجده. الله أكبر. كل مخلوق مرزوق من خزائن نعمه ورفده. ما يفتح الله من رزق فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والحمد لله أوجد بقدرته الوجود، والله أكبر أودع فيه كل موجود. والحمد لله من أعطي خيرا فالله أعطاه، والله أكبر من وقي شرا فالله وقاه. لا إله إلا الله. تتابع علينا بره، وتواصل إلينا خيره، وكمل لنا عطاؤه، وعمت فينا فضائله. والحمد لله حقا وجوده، والحمد لله حق وجوده. والله أكبر عظيم جوده، وكثير موجوده. والحمد لله وحده صلاة العبد وركوعه وسجوده. والله أكبر له صومه وفطره وعيده. أحمده سبحانه وأشكره، نثني عليه بما أعطى، ونرضى منه بما ابتلى. تقديره عدل وحكمة، وعفوه فضل ورحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز سلطانه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، به الرسالات ختمت، وبمعجزاته وحججه العقول بهرت وأسلمت، وبدعوته قامت أعلام الملة وارتفعت. صلى الله وسلم وبارك عليه. أكرم به هاديا مرشدا، وناسخا ومجددا، وعلى آله الطيبين المكرمين السعداء، وعلى أصحابه بحور الندى ونجوم الاقتداء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ومن سار على نهجهم واقتدى. صلاة وسلاما وبركات دائمات أبدا سرمدا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله. واتقوا الله رحمكم الله، فتقوى الله هي الذخيرة والتجارة الرابحة الوفيرة. من أكثر الرقاد لم يبلغ المراد، ومن غلبه النوم سبقه القوم. من آثر الراحة فاتته الراحة. معاشر المسلمين رحمكم الله،
saya mewasiatkan terhadap diri sendiri dan mengajak kaum muslimin sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu, karena takwa itu merupakan barang simpanan, juga seperti barang dagangan yang menguntungkan dengan keuntungan yang banyak. Barang siapa yang banyak tidur, dia tidak akan sampai ke tujuan melainkan pikirannya saja yang ngelantur. Siapa yang kalah dengan rasa kantuk yang diperturutkannya, dia akan didahului oleh kaum yang lainnya. Dan siapa yang boros dalam hidupnya, maka dia akan menjadi teman setan selamanya. Barang siapa memperturutkan nafsu untuk mengisi perutnya, dia hanya akan menjadi seorang pemalas sepanjang hidupnya. Siapa yang memilih bersantai, dia akan capek di masa tuanya. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa kehidupan muslim atau muslimah yang sejati tidaklah demikian. Bahkan lawan dari itu semua, dia kurang tidur karena menghadap kepada Allah di saat yang lain lelap dan nyenyak dengan mimpinya. Langkah-langkahnya jauh ke depan sementara yang lainnya nyantai di belakang. Dia hemat dalam hidupnya karena ke depan dia berfikir untuk masa depannya. Pada saatnya dia mengikat erat tali pinggangnya karena kebutuhan lain yang harus dipenuhinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari dipergilirkan oleh Allah. Dosa itu bagaikan hutang yang harus dilunasi dengan taubat dan amal saleh. Wahai sekalian manusia, engkau tinggal sementara dan akan beranjak. Wahai orang yang lalai, engkau akan tercatat dan engkau akan dicari lantas kapan engkau taubatnya. Afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Tidakkah engkau lihat orang yang kami beri kenikmatan bertahun-tahun lamanya, kemudian didatangkan kepada mereka apa yang dahulu mereka dijanjikan, tidaklah bermanfaat bagi mereka apa yang dahulu mereka bersenang-senang dengannya. Dahulu Harun Ar-Rasyid ketika dibacakan ayat ini, beliau rahimahullah menangis, kemudian bersenandung dengan ungkapan penyair, naharuka ya maghruru sahwun wa ghaflatun wa lailuka naumun warrada laka lazimu wa tat'abu fima sawfa takrahu ghubbahu kadzalika fid dunya ta'ishul bahaimu. Siangmu wahai orang yang lalai berupa senda gurau dan kelalaian, sementara malammu kau isi dengan tidur padahal telah mengintai yang namanya kematian. Engkau capek dengan sesuatu yang bakal jadi penyesalanmu. Demikianlah kehidupanmu di dunia, layaknya binatang ternak di sekelilingmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang lamban tidak didahului orang lain kalau itu bukan bagiannya. Demikian orang yang tamak tidak bisa menyegerakan ambisinya kalau tidak ditakdirkan untuk dia. Allahu Akbar. Semoga hari raya kita ini penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu menerima dari kita amal saleh yang kita upayakan, baik itu berupa puasa, salat atau ketaatan yang lainnya. Ini merupakan hari di antara hari-hari yang diberkahi Allah, hari raya umat Islam. Dinamakan demikian karena banyaknya anugerah Allah atas hamba-hambanya berupa kebaikan dan kenikmatan. Silih berganti rahmat Allah di dalam hari-hari yang kita lalui. Kesulitan yang ada bagaimanapun tidak langgeng, kesempitan tidak berkepanjangan. Sikap yang namanya seorang muslim dalam hal ini hendaknya meyakini tiap kegelapan malam akan berganti dengan sinar pagi yang cerah. Sabar itu bagian dari ibadah. Merasa ridha itu adalah tanda keimanan, dan doa itu bisa mengangkat gundah gulana. Allahu Akbar. Dialah subhanahu yang menutupi aib atau kekurangan dan menangkal mara bahaya. Ma'asyiral muslimin, manusia itu diciptakan dengan karakter selalu gelisah. Manusia senang berbantah-bantahan, padahal pada mulanya manusia itu tidaklah disebut-sebut sebagai makhluk yang ternama. Demikian kalau manusia introspeksi terhadap dirinya. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah pernah berkata, orang-orang masih baik selama kebutuhannya tertutupi. Bila turun bencana, maka menjadi ketahuan aslinya. Orang yang beriman kembali pada keimanannya, si munafik itu akan kembali pada bermuka duanya.
Di antara manusia ada yang menyembah Allah sebatas merasa perlu atau butuh kepadanya. Kalau sedang baik-baik saja, dia akan tenang. Kalau lagi tertimpa ujian, dia balik pada asalnya. Yang demikian menjadikannya rugi dunia akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Pada saat ujian menjadi nampak siapa yang benar-benar menyembah Rabbnya dari yang menyembah hawa nafsunya, sebagaimana akan nampak barisan orang-orang beriman dari barisan orang-orang munafik. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah lah yang paling berhak dipuji, paling berhak disyukuri, paling berhak dituju. Allah subhanahu tidak pernah beranak atau diperanakkan, tidak ada yang semisal dengannya apapun itu. Ibadallah, berjalan 2 tahun ini dunia mengalami pandemik yang tidak ketahuan batas akhirnya. Virus ini tidak izin kala mau masuk, tidak bisa dibatasi oleh kekuasaan atau orang yang berjaga-jaga. Pandemi ini membuat nampak kalau manusia tidak berdaya dan lemahnya dia punya upaya, serta pendeknya pandangan manusia. Orang yang kaya tidak mampu dengan kekayaannya untuk mencegah. Orang yang miskin tidak bisa dijadikan kambing hitam atau pelampiasan dalam hal ini. Dahulu pasukan gajah milik Abrahah mampus gara-gara burung ababil. Namrud binasa karena nyamuk yang masuk ke hidungnya. Kemudian karena makhluk yang kecil ini telah mati ribuan bahkan jutaan manusia. Orang-orang dibuat olehnya tidak keluar rumah, hubungan jadi putus, batas-batas wilayah atau negara ditutup, diumumkan bahwa keadaan darurat, bepergian atau penerbangan dihentikan. Berapa banyak yang mangkrak dari pesawat di bandara, berapa jumlah kereta di stasiun yang tidak berjalan, berapa jumlah angkot atau bus di terminal yang parkir. Makhluk kecil ini berupa virus bisa menaklukkan negara adidaya yang selama ini tidak ada tandingannya. Mereka dibuat porak-poranda oleh bersin yang ada atau flu yang melanda. Tiap orang mencari keselamatan. Virus ini yang tidak tampak oleh kasat mata datang untuk membangunkan orang dari kelalaian, menguak tabir kalau manusia tidak mampu, kemudian menunjukkan kalau yang bisa hanyalah Zat yang Maha Esa lagi Maha memaksakan kehendaknya, yang Maha Kuasa lagi berlaku paksaannya, yang Maha memiliki kemuliaan dan keagungan. La ilaha illallah. Virus ini menghentikan dunia tapi tidak bisa menghentikan Allah. Ia mencabik-cabik umat manusia, menyerah di hadapannya orang-orang yang kuat akibat fakta yang dialami. Panggung dunia goncang, terdengar suara pena mengayun yang dituliskan oleh para penulis. Mereka yang mengandalkan rasio atau para peneliti, tidak ada yang besar melainkan yang Maha mengaruniakan segala, lagi Maha perkasa. Tidak ada yang kuat selain Allah yang Maha kuat. Pandemik ini telah mengobrak-abrik dunia, masyarakat, keluarga dan pribadi, menutup kantor-kantor, sekolah dan merubah acara yang sudah tersusun. Bahkan masjid-masjid ditutup, juga tempat-tempat ibadah umat yang lain. Perguruan tinggi, toko-toko, mal, tempat umum, demikian ekonomi hancur, menjadi mulia yang tadinya hina atau menjadi hina yang tadinya dimuliakan. Pandemik ini menggambarkan rute kematian. Tercatat jumlah kematian tiap harinya, diumumkan masa bergabung dan digagalkan jadwal pesta. Inilah hakikat COVID-19 yang merupakan ujian dan bisa dilihat bekasnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dia sendirinya subhanah dengan kekuasaannya menjanjikan untuk orang-orang yang baik berupa kemenangan di akhirat. Sungguh ini kabar gembira yang datang dari yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Di antara pelajarannya adalah cobaan. Namanya cobaan, kalau ditopang dengan kesabaran maka akan menguatkan hati, menghapus dosa, mengkikis sikap bangga diri, meniadakan sombong dan lalai, menghidupkan zikir, mengundang orang-orang saleh untuk berdoa, meluruskan kecondongan terhadap dunia, menjadikan hati ini peka sekaligus pasrah kepada yang Maha Esa lagi kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kala bala melanda, setiap orang akan introspeksi mengenai hubungannya dengan Allah, kejujuran dalam kembali padanya semata,
sikap tawakal padanya, serta memutus hubungan dengan selainnya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yazalul bala lil mu'min wal mu'minah fi nafsih wa waladih wa malih hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Masih saja bala menimpa orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, sampai dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa satu kesalahan pun. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau sekiranya Allah tidak mau menyembuhkan hambanya dengan adanya cobaan, niscaya mereka berbuat melampaui batas lagi congkak. Allahu akbar kabira kama amar, wallahu akbar irghaman liman jahada bihi wa kafar, walhamdulillah mattasalat ainun bin nazar wa udhunun bil khabar. Ma'asyiral muslimin, pelajaran lainnya adalah tekun dalam beribadah. Dahulu Imam Masruq rahimahullah tinggal di rumahnya berhari-hari saat wabah ta'un melanda. Beliau berkata, hari-hari ini aku ingin menyendiri dalam ibadah. Yang lebih jujur dan mengesankan lagi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilai. Beribadah kala suasana kalang kabut, beribadah kala banyak terjadinya pembunuhan dan berbagai fitnah, maka seolah-olah hijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Termasuk dalam hal ini, seseorang dalam masa ini bisa menamatkan kitab atau membacanya, mengulang atau menambah hafalannya, sementara selama ini dia tidak bisa melakukannya. Termasuk juga ma'asyiral muslimin, dalam hal ini bagaimana seseorang terkadang dari pagi hingga siang bahkan sore sibuk dengan berita dan dia tidak bisa menunaikan meski 2 rakaat salat duha. Ibadallah, dalam beribadah menghadaplah kepada Allah dengan ruh dan jasad kalian. Bertasbihlah, salatlah dan bersedekahlah, berpuasalah dan kerjakan amal-amal soleh lainnya. Uruslah diri kalian sendiri dan perbaiki. Jangan sibuk mencari kekurangan orang padahal dirimu penuh dengan kekurangan. Dengan demikian Allah Ta'ala akan menjaga diri kita dan orang lain. Ayat-ayat ancaman kalau berinteraksi dengan seseorang hamba akan besar manfaatnya. Hatinya akan tenang dan bertambah keimanannya, serta akan mengogohkannya. Berkata An-Nu'man radhiyallahu anhu, kebinasaan itu bagi orang yang beramal jelek saat musibah berlangsung. Allahu akbar, ma khafiya lillahi altaf wa a'zam, ma satara minadz dzunubi akbar wa ma ghafara akthar. Ayyuhal muslimun, berikutnya jauhnya masyarakat satu dengan yang lainnya. Ini merupakan tempat berhenti sejenak yang tenang dan indah. Kita berkumpul dengan orang-orang tercinta meski sebentar waktunya, seperti dengan orang tua, istri atau suami, anak-anak dan saudara ataupun kerabat. Tidak terpisah oleh jauhnya jarak. Tidak perlu mendirikan tenda, makanan pun tidak berkurang. Kalian sehat, segar bugar, ada sarana yang akan merekatkan itu semua. Pada awalnya masing-masing kita disibukkan dengan diri sendiri berupa rekreasi dan pesta, memperturutkan yang diinginkan dan yang ingin dibeli. Bahkan ditutup yang namanya kafe ataupun warung-warung agar keluarga kembali pulang ke rumahnya untuk menghabiskan hari-harinya di bawah atap rumah dan kehangatannya, sehingga makan di rumah, belajar di rumah, salat di rumah. Maka menjadi kuatlah hubungan kasih sayang. Belajar bagaimana berlomba dengan jarak jauh, juga mengajar, bahkan hakim pun memutuskan perkara secara online. Mereka menyelesaikan pekerjaan atau pertemuan juga dengan cara online. Bahkan para penguasa mengambil keputusan-keputusan penting lewat online. Apa yang mungkin tadinya dikerjakan berhari-hari atau berminggu-minggu lantas diringkas dengan cepat dalam hitungan jam. Anggota keluarga bisa belajar bagaimana menghemat pengeluarannya serta mengatur pemasukannya. Di rumah mengerjakan pekerjaan sendiri tanpa kekurangan atau malas-malasan, juga tanpa boros uang dan waktu. Mengulang kembali bagaimana membelanjakan uang yang tadinya biasa boros. Hubungan masyarakat dalam tolong-menolong, semuanya dalam klarifikasi mana yang sifatnya harus
mana yang sifatnya dibutuhkan dan mana yang hanya sekedar penyempurna. Setelah ini dan itu, Covid juga membuat orang cerdas berpikir, mengingat nikmat-nikmat Allah seperti keamanan, kesehatan dan waktu kosong serta kebebasan bergerak, pindah-pindah dan pertemuan. Orang-orang yang berpikir akan tahu bahwa mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang penting dan sikap mandiri di antara cara agar setiap orang menghadapi sendiri masalah hidupnya baik besar atau kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mengenai salat di rumah, sesungguhnya yang memerintahkan hayya 'alas salah di masjid juga memerintahkan sallu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian. Ini menguatkan fungsi dan kedudukan seseorang dalam agama ini. Hal ini untuk sementara hingga salat Jumat dan Id yang merupakan paling besarnya ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Semua ini untuk menjaga kesehatan masing-masing. Rumah yang di dalamnya atau rumah yang jarang disalati hampir dipastikan orang-orangnya bermasalah, baik di antara sesama suami istri atau dengan anak-anaknya. Sungguh agama yang agung ini sampai mengesampingkan salat Jumat dan Id dalam rangka menjaga jiwa dan raga manusia. Adakah perhatian yang lebih besar dari ini? Allahu Akbar. Tiang terbesar dan rukun yang paling esensi dalam Islam adalah manusia, kehidupannya dan kesehatannya. Karena itu yang sakit kita baru mau belajar kalau dengan Covid ini dilarang ke masjid supaya tidak mengganggu orang lain atau memudaratkan orang lainnya. Allahu Akbar yang telah mencanangkan hukum ini. Allahu Akbar yang telah mengatur ini dengan hikmahnya. Di antara pelajaran dari virus kecil atau Covid ini, bahwa ia menghancurkan prediksi materialisme yang hanya menjadikan manusia sebagai budak yang memutar roda perekonomian atau roda-roda pabrik, agar setelah beristirahat kembali untuk menjalankannya. Sebelumnya kala sehat tidak ada apa, dia tidak mau. Masalah ini bukan karena perang atau pandemik atau waktu, tapi masalahnya di akhlak dan prinsip serta menjaga hak manusia seutuhnya berupa keadilan, kejujuran dan kasih sayang. Pandangan materialisme ini mengabaikan orang yang cacat atau tidak mampu, lanjut usia dan sakit tidak dapat mengikuti mereka. Sementara Nabi kita SAW bersabda, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum, muttafaqun alaih. Kalian itu diberi rizki dan kalian ditolong karena orang-orang lemah kalian. Covid-19 menyingkap negara-negara mana yang perhatian terhadap warganya dan batas wilayahnya, bagaimana sikap pemimpinnya dalam mengambil tindakan sebelum kejadian menimpa. Hal ini disesuaikan dengan ketetapan Allah, karena sebagian negara meremehkan, memilih diam saja sampai pandemik ini merajalela di mana-mana. Allahu Akbar. Kullama halala muhallil wa kabbar, Allahu Akbar, kullama sama saimun wa aftar. Dari sini kita juga belajar bagaimana mendengarkan dan ridha dengan keputusan pemimpin. Hal ini untuk kemaslahatan kita. Bagaimana orang-orang yang berlebih memberikan sebagian yang dia punya untuk yang membutuhkan, masing-masing di bidangnya atau sesuai kemampuannya. Bahkan sampai hotel-hotel atau tempat umum dimanfaatkan untuk penanganan korban Covid ini. Dan ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di Saudi Arabia atau lainnya. Allahu Akbar, istawa ala arshihi biqudratih, walhamdulillah zadal mu'minina tawadu'an bi'izzatih. Ibadallah, ada hal-hal yang harus kita upayakan. Di antara hal itu adalah memohon, seperti rela, sabar, tawakal yang baik kembali padanya subhanah, terpaut dengannya serta kontinu dalam ketaatan. Kita diciptakan oleh Allah dan akan kembali padanya. Dengan demikian kita akan menjadi seperti orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya adalah merespon pengajaran, tolong menolong bersama instansi terkait agar tiap muslim merasa bertanggung jawab dan setara dalam wawasan, tidak tindakan dan komitmen dengan aturan, menjauhi isu serta menghormati keputusan dan langkah pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabah ini akan berakhir dengan izin Allah. Akan tetapi setelah ini apa?
Orang yang selamat dari COVID adalah yang faham akan risalah atau teguran Allah ini, lantas segera taubat dan menata ulang cara hidupnya dengan memperhatikan mana yang harus dikedepankan. Orang yang lulus yaitu yang bisa mengambil pelajaran bahwa keberhasilan hidup itu bukan ditandai oleh banyaknya harta yang disimpan atau kedudukan yang dicapai. Keamanan itu bila bisa meraih ridha Allah, husnul khatimah, menutup umur dengan baik, serta memperbanyak bekal untuk akhirat. COVID ini datang untuk mendidik pola pikir dan perilaku manusia yang salah. Cobaan ini bila sudah merata akan pergi dan sirna, bila menimpa akan membuat tak berdaya. Pada umumnya ini untuk pelajaran bukan menyiksa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh heran perkara manusia. Saat seperti ini orang kalau ditanya, dia akan menjawab ingin seperti dulu keadaannya. Dengan demikian selama ini dia lalai akan indahnya, akan jernihnya kehidupan. Sebenarnya mereka seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bata aminan fi sirbih mu'afan fi badanih indahu quta yaumih faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Barang siapa yang aman di negerinya, sehat jasadnya dan punya bekal di harinya, maka seolah-olah dunia dalam genggamannya. Manusia hari ini mencari-cari, namun begitu ke pojok dia akan pasrah kepada Allah. Inilah kehendak, inilah hakikat tawakal padanya. Sesungguhnya Allah akan mencukupkan orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Karenanya kita jaga diri ini, waktu yang diberikan Allah, dan banyak beristighfar atas dosa-dosa kita. Lantas lebih dari itu, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala di saat pagi dan sore, siang atau malam. Jangan gemar menukil kabar-kabar, jangan sibuk membuka cuitan atau komentar ini di media sosial atau yang lainnya, karena umur kita ini tidak terasa habis dengan itu semua. Manfaatnya sedikit. Dari sini tingkatan manusia jadi tersingkap. Dari mereka ada yang tawakal dan ada yang suka menggerogoti. Ada pula yang pesimis atau merasa pupus harapan, dan ada yang optimis. Kita telah mengetahui berharganya kesehatan, sebagaimana mengetahui jasa para medis yang bergelut dengan dunia pengobatan. Orang yang bersyukur adalah yang tahu lewat perantaraan siapa nikmat Allah sampai pada dia. Orang yang taubat adalah orang yang menyesali dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, angkatlah permohonan kalian berupa doa-doa meski bergumam atau bersuara, kemudian sertakan dengan ketundukan. Niscaya Rabb kalian mendengarkan, Dia mengetahui yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan. Kesempitan dan kesusahan tidak lama berhadapan dengan kelembutan Allah, dan kesulitan menghadapi rahmat Allah tidak akan panjang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dahulu taun itu nampak tandanya, membekas di jasad seseorang yang terkena, berupa lebam yang timbul atau cekung di bagian tubuhnya, di sekitar kedua pahanya, kedua ketiaknya, di lehernya atau bagian tubuh yang lain yang lembab, hingga batu atau muntah darah, sehingga jarang yang selamat. Namun COVID-19 ini pertamanya merupakan penyakit yang menunggangi jasad orang yang punya penyakit bawaan lainnya. Awalnya hanya orang tua atau lansia, namun belakangan ini juga menimpa anak-anak. Wallahul musta'an. Virus ini yang tadinya berasal dari kelelawar yang bisa menimpa hewan lain hingga manusia. Bahkan disebutkan gejalanya berupa susah bernafas, panas yang tinggi, batuk dan mati rasa. Ia masuk melalui jalan pernafasan, masuk ke paru-paru hingga merusak ginjal atau organ tubuh yang lainnya hingga menyebabkan kematian. Para dokter menyarankan agar selalu cuci tangan dan dengan sabun, khususnya yang berinteraksi dengan hewan. Hindari memegang mata, hidung dan mulut. Juga hindari kontak langsung dengan binatang yang sakit atau menyentuh kotoran maupun kencingnya. Kita juga dihimbau untuk menjauhi kerumunan sedapat mungkin, tinggal menetap di rumah, tidak keluar kota dan seterusnya. Sudah hampir 2 tahun ini pandemi melanda, entah sampai kapan berakhir. Belum lagi kalau kita mengikuti berita, katanya ada varian baru dari COVID yang muncul di India. Ada juga dari Inggris, Brazil dan Afrika Selatan. Dunia seolah berlomba membuat vaksin dalam hal ini.
Namun belakangan vaksin-vaksin tersebut belum terbukti keampuhannya. Bahkan di akun pribadinya, mantan Imam Masjidil Haram Syekh Adil Al-Kalbani hafizahullah sudah mengambil 2 vaksin, namun beliau terpapar COVID juga. Demikian takdir Allah berjalan atas setiap hambanya. Manusia bagaimanapun terbukti kelemahannya di menghadapi virus yang kecil ini. Banyak orang mungkin bertanya tentang bagaimana solusinya dalam Islam. Maka berikut di antara kisah nyata yang dinukil pada kita oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menyebutkan kejadian sekitar tahun 487 Hijriah di zaman Khalifah Al-Abbasi Abdullah. Beliau yang bergelar Al-Muqtadi bi amrillah. Banyak penyakit yang menyebar di masanya, seperti demam dan taun di wilayah Irak, di wilayah Hijaz dan Syam, hingga binatang-binatang buas pun mati bergelimpangan di hutan-hutan. Kemudian disusul dengan kematian binatang-binatang ternak, ditambah berhembusnya angin hitam, pohon-pohon tumbang dan petir menyambar. Lalu sang khalifah menggiatkan serta memperbaharui perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mematahkan alat-alat musik atau permainan yang melalaikan, menumpahkan khamar dan menutup pabrik-pabriknya. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah dan penyakit yang ada kala itu. Demikian mestinya langkah yang diambil. Kini adanya virus corona jenis COVID-19 merupakan risalah teguran dari Allah Subhanahu yang menunjukkan manusia zaman ini layak menerimanya, seolah COVID ini mengajak manusia agar taubat kepada Allah dan sadar dari kelalaiannya. Sepanjang sejarah dari dahulu kala hingga sekarang, tiap kali ada wabah, banyak manusia menganggap hal itu sebagai kiamat. Namun begitu mulai reda, muncullah orang-orang yang memprediksi begini dan begitu. Hendaknya kita optimis dan menebarkan keceriaan, tidak sebaliknya. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita banyak berharap, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memperkenankan apa yang kita panjatkan. Allahumma farrij anna, Allahumma farrij anna ma daqat bihi suduruna wa qallat ma'ahu hilatuna wa da'ufat anhu quwwatuna waj'alna fi hifdzik wa hirzik wa amanik wa mahabbatik wa fadlik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'al qada wa syamatatil a'da. Allahumma qina syarrad da' wasrif anna hadzal waba' ونجنا من البلاء برحمتك ولطفك فإنك بنا رحيم. اللهم فرج عنا وعن أوطاننا وأوطان المسلمين والعالمين أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارزقنا طيب المقام وحسن الختام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت والعون على ما أمضيت، فأنت ثقة لمن توكل عليك والعصمة لمن فوض أمره إليك. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء والزنا والربا والمحن والجوع والعري وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا كل شكوى واكشف عنا كل بلوى وتقبل منا كل نجوى وألبسنا لباس التقوى واجعل الجنة لنا هي المأوى. اللهم لنا إخوانا وأخوات لم يحضروا معنا هذا العيد وهذا المشهد، وإخواننا آخرين لم يتمكنوا من هذه الشعيرة، منعهم كلهم العذر وحبستهم هذه النازلة. اللهم فاكتب لهم الأجر من حضرها وأقامها. اللهم أجر سؤلهم
وأكرمهم بالقبول والغفران وأدخل السرور إلى قلوبهم والبهجة في نفوسهم. اللهم احفظنا وإياهم بحفظك واكلانا بعنايتك، واجعل هذا العيد مباركا سعيدا علينا وعليهم، وأعيده علينا وعليهم سنين عديدة وأزمنة مديدة في صحة وسلامة وأمن وإيمان وصلاح وقبول. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، وخذ الطغاة والملاحد وسائر أعداء الملة والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بطانة صالحة تنصر به دينك وأعلي به كلمتك ويعمل كل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الصهاينة المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ لنا هذا الأمن وزد على رجال الأمر توفيقا وتسديدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.